Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya, Oke, di sini kita akan melakukan atau akan menjalani kegiatan pelatihan mengenai manajemen waktu, time management. Jadi di sini kita akan melakukan pelatihan time management atau manajemen waktu. Ini nanti kita akan melakukannya dalam 3 sesi. Jadi sesi pertama nanti kita akan belajar atau saya akan menyampaikan mengenai teori mengenai time management. Kemudian yang sesi kedua yaitu kalian nanti dipersilahkan untuk membuat jadwal atau membuat jadwal manajemen waktu kalian sendiri dalam rentang waktu 1 minggu sesuai dengan keadaan yang mendesak. Kemudian yang terakhir nanti penutup sekaligus pelaporan. Ada pelaporan dulu dan selanjutnya penutup. Jadi pelaporan nanti setelah kalian membuat jadwal manajemen waktu, nanti kalian laporkan, kalian foto, kemudian dikirim di grup WA. Setelah itu nanti penutupannya terakhir. Bisa dipahami ya? bisa. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi di sini saya Alvin Cahyo Baskoro dari mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas 11 Maret semester 7. Kemudian nanti silahkan kalian perkenalan meliputi nama lengkap, nama panggilan, alamat rumah, tempat tanggal lahir, sekolah, hobi, dan cita-cita. Banyak ya? Ini nggak apa-apa. Oke, dimulai dari Mas Tegar, silahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. berasal dari Mas Tegar. Kenalkan, nama saya Tegi. Tempat tinggal saya di Desa Boja, RT 4 RW 2, Kabupaten Kendal. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Lan. Untuk selanjutnya, cita-cita ya, ingin menjadi seorang guru. Terus, apalagi tadi, Mas? Kita hobi. Oh ya, hobi ya main bola. Main apa? Terima kasih. Bilangin Mas Main Tegar. bola, Mas. Oh, main bola. Tadi alamat rumahnya di Kendal, terus tempat tanggal lahir di Kendal, Mas. Oh, di Kendal. 21 Oktober. 21 Oktober Ya. 1999. Iya, Mas. Ya, Mas Tegar, lahirnya di Kendal, alamat rumahnya juga di Kendal. Oke, sekarang dilanjutkan perkenalan dari Mbak Dela dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dela Fahira, nama panggilan saya Dela. Alamat saya di Tuan, RT 3 RW 5, Suruh Kalang, Jaten Karanganyar. Terus tanggal lahir saya 26 Desember 2002. Sekolah saya SMA Negeri 1 Karanganyar. Hobi saya bersepeda, cita-cita saya pengusaha. Wah, cukup. Cita-citanya jadi pengusaha. Oke, selanjutnya Mbak Regita, silahkan. Perkenalkan, nama saya Regita Prameswari Adi Maharani, biasa dipanggil Gita. Alamat rumah saya di Blorong Menuju Mantono, sekolah di SMA 1 Karanganyar, tanggal lahir Mojokerto 13 Oktober 2003. Hobi saya
baca buku, nyanyi. Cita-cita saya jadi ASN. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Kita panggilannya Mbak Gita, kemudian tadi Mbak Dela. Sekarang Mbak Bella, silahkan Mbak Bella. Halo Mbak Bella. Halo Mbak Bella, silahkan perkenalan. Alhamdulillah, amin. Yuk. Ya, Mbak Bella, silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidah Bella Mardani, yaitu dipanggil Bella. Alamat saya Jawan, RT 3 RW 1, Gaum, Masuk Karanganyar. Sekolah di SMA 1 Karanganyar. Tempat tanggal lahir Karanganyar 11 Maret 2003. Hobi saya jualan. Terus cita-cita pengusaha sukses. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mbak Bella dari pengusaha. Oke, Mbak. Kita tadi jadi ASN. Mas Tegar jadi guru. Oke. Baik, salam kenal buat semuanya. Kita akan masuk langsung ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi mengenai time management atau manajemen waktu. Nanti akan saya screenkan materinya, nanti silahkan kalian menyimak. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti mungkin akan gantian untuk membaca materi dari saya. Jadi ya siap-siap siapa yang jadi gilirannya, silahkan dibacakan. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah. Sudah. Ya, di sini materi pelatihan kita hari ini yaitu time management atau pelatihan keterampilan manajemen waktu. Nah, ini profil saya. Ini. Kemudian lanjut ke yang materi pertama, yaitu yang pertama mengenai pengertian manajemen. Jadi apa itu manajemen? Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis konu, yaitu manajemen yang memiliki arti mengatur atau melaksanakan. Jadi cakupan dalam manajemen ini cukup luas, bahkan hanya manajemen waktu seperti pada uraian di atas. Bila kita mempelajari tentang manajemen itu banyak hal yang membutuhkan manajemen. Jadi manajemen itu ada banyak sekali, contohnya manajemen waktu, manajemen keuangan, ada manajemen diri, self manajemen, kemudian ada manajemen yang lain. Itu pengertian dari manajemen. Kemudian yang kedua mengenai inti dari pelatihan kita yaitu manajemen waktu. Jadi manajemen waktu secara umum pengertiannya yaitu suatu usaha untuk pemanfaatan secara efektif bagian-bagian dari waktu untuk melakukan aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua, pengertian dari time management yaitu target yang telah ditentukan pada jangka waktu tertentu di mana pekerjaan harus bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu usaha semaksimal mungkin untuk pencapaian target. Jadi time management atau manajemen waktu itu secara umum yaitu bagaimana kita itu bisa mengusahakan cara kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Contoh, waktu kita belajar. Jadi kita itu bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita, mengatur waktu kita, agar kita itu bisa belajar dengan baik, kemudian bisa mendapat nilai yang baik. Jadi kita harus bisa membagi waktu itu
inti dari time management waktu, yaitu bisa mengatur waktu agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya, ini mengenai teori manajemen menurut Pareto. Silahkan Mas Tegar bisa dibacakan mengenai teori manajemen waktu menurut Pareto. Teori time management Pareto. Manajemen waktu akan terbentuk ketika ada beberapa orang yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan mereka dalam jangka waktu tertentu, sehingga berperan penting dalam produktivitas kerja. Yaitu teori manajemen dari Pareto. Yaitu manajemen waktu itu akan terbentuk ketika ada beberapa orang yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan mereka dalam jangka waktu tertentu, sehingga berperan penting dalam produktivitas kerja. Itu dalam pekerjaan. Tapi apabila dalam belajar, maka ini akan meningkatkan produktivitas dalam belajar, jadi waktunya bisa bertambah. Itu intinya dalam membuat manajemen waktu itu ada 3 langkah, yaitu harus mempunyai target yang jelas dan terprogram, kemudian menyusun rencana dengan baik, langkah demi langkah, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan waktu seefisien mungkin, seoptimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari PowerPoint tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke langkah kedua, di sesi kedua, yaitu membangun atau kalian membuat perencanaan mengenai time management dalam waktu 1 minggu. Jadi silahkan Mbak Bella, Mbak Regita, Mbak Bella, dan Mas Tegar bisa disiapkan alat-alatnya, yaitu kertas 1 lembar dan 2 pulpen, atau bisa nanti dituliskan di buku, juga dipersilahkan. Sudah siap semua? Oh, sudah Pak, sudah Mas. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silahkan bilang, terus nanti difoto, dimasukkan di grup WA. Saya beri waktu ya paling enggak 10 menit. Kalau bisa jangan sampai 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan? Oh, sudah Pak. Sudah saya kirim Pak. Nah, oke, kalau sudah, kita akan mereview sebentar mengenai time management yang sudah kalian buat. Jadi silahkan Mas Tegar tadi menuliskan time manajemennya itu apa saja. Jadi saya menuliskannya menjadi 3 hari Pak. 3 Saya hari. buat seminggu itu membuat, saya jadwalkan 3 hari. Terus? Di hari Senin, saya mengalokasikan waktu di jam 9 sampai jam 11, Pak. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Apa namanya? Dari informasi di jam segitu karena sinyalnya juga ya. Jadi enggak, jam 9 malam, Pak. 9 malam. Sampai jam 11. Selanjutnya, ya. Selanjutnya hari Selasa. Hari Selasa saya mengalokasikan, menjadikan waktunya 2 kali, Pak. Jadi sore, ya sore itu jam 4 sampai jam 5. Itu saya buat untuk apa namanya, dicari dulu Pak informasinya di jurnal itu tuh, ditranslate, masukkan yang untuk penyusunan skripsinya sendiri saya alokasikan hari Kamis. Oke.
Jadi hari Senin, Selasa, sama hari Kamis ya. Ya, Oke, berarti tujuannya dari time management Mas Tegar apa, Pak? untuk menyusun skripsi, Pak, supaya lulusnya bisa tepat waktu. Ya, amin. Semoga lulusnya tepat waktu. Amin. Jadi tujuannya untuk merencanakan skripsi agar lulusnya tepat waktu. Ya, Pak. Oke, silahkan. Terima kasih Mas Tegar. Kita doakan semoga skripsinya cepat selesai. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian Mbak Bella, silahkan. Jadi, tiap harinya saya belajar. Bila, Pak. Mbak Bella. Jadi, tiap hari itu saya belajar, tapi Senin sampai Rabu itu belajarnya TPS, terus hari Kamis sampai Sabtu itu belajarnya TKA. Benar. Belajarnya itu Tujuannya apa dulu? Tujuannya apa dulu? tujuannya biar lolos SPM. Oke, berarti untuk belajar SPM ya. Ya, berarti time manajemennya mengatur belajar SPM itu. Oke, Mbak Bella, silahkan dilanjut. Kalau nggak Ya, silahkan dilanjut. untuk belajarnya hari Senin sampai Rabu itu saya belajar jam 3 pagi sampai jam 5 itu materi. Jam 3 pagi. Terus kalau latihan soal sama review soal itu habis maghrib sampai jam 9. Terus kalau hari Kamis sampai Sabtu itu belajarnya TKA. Ya waktunya sama Pak, jam 3 sampai jam 5 pagi sampai kalau malam jam habis isya sampai jam 5. Oke, berarti 1 minggu 3 kali berarti ya? Harinya kan hari, bukan tadi Mbak Bella harinya hari apa aja? Hari Senin. Tiap hari. Tiap hari. Kalau hari Rabu sampai Rabu, ya. Belajarnya TPS. Oh, kalau Kamis sampai Sabtu itu belajar. Berarti setiap hari. Kalau hari Sabtu dan Minggu? Sabtunya juga Pak. Ya enggak minggu toh. Oh, ya enggak, hari Minggu saja. Oke, baik, terima kasih Mbak Bella. Semoga manajemen waktunya yang Mbak Bella rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya tadi Mbak Bella sudah. Silahkan Mbak Bella bisa menjelaskan sedikit mengenai apa yang telah dibuat mengenai time management tadi. Saya membuat rencana jadwal belajar SBMPTN dalam seminggu ada tiga hari, yaitu Senin jam 10 sampai jam 2. Itu buat materi TPS. Terus Selasa sama Rabu. Ya, Selasa sama Rabu jam 10 sampai jam 2 itu buat TKA. TKA. Ya. Terus nanti malam setelah Isya itu lanjut buat latihan soal. Hari Rabu berarti, Pak? Malamnya itu hari Rabu? Malamnya Senin, Selasa, Rabu tiap malam. Oh, tiap malam. Tapi buat latihan soal. Pagi sama malam. Ya. Oke. Jadi Mbak Dela membuat 1 minggu 3 kali hari Senin, Selasa, Rabu. Setiap jam 10 sampai jam 2 sama habis Isya. Itu ya. Ya, terima kasih Mbak Dela. Silahkan yang terakhir Mbak Regita bisa menjelaskan sedikit mengenai apa yang telah dibuat. Jadi tujuan saya ini perencanaan waktu belajar buat SPMB PKN STAN. Itu kan materinya ada 3, SKD, TPA, sama TBI. Itu saya milihnya hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Semuanya jam 9 sampai jam 1 malam. Jadi hari Rabu itu SKD, Sabtu TPA, Minggu TBI. Udah.
jam 9 sampai jam 1 malam. Oke, sampai dini hari berarti ya. Oke, baik. Jadi setelah kalian membuat manajemen waktu, membuat jadwal manajemen waktu, nanti silahkan kalian buat semenarik mungkin, nanti bisa ditempelkan di meja belajar atau di kamar tidur atau bisa dinotifikasikan di HP agar nanti supaya betul-betul ingat mengenai time management yang telah dibuat. Jadi sehingga tujuan dari pembuatan time management tersebut bisa tercapai. Jadi yang belajar SBM, belajar yang mau buat skripsi bisa nanti akhirnya bisa betul-betul tercapai dan terlaksana. Jadi hasilnya bisa sangat memuaskan buat kalian semua. Oke, terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai materi tadi? Tidak ada? Ya, mungkin saya, Pak. Oke, silakan Mas Tegar. Mungkin karena manajemen waktu adalah sebuah hal yang penting ya, Pak. Jadi materi-materi yang seperti itu tadi menurut saya juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang gitu, Pak. Mungkin bisa diperbanyak lagi begitu, Pak, supaya memang orang-orang ini bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih tertata lagi, gitu, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Yang lain mungkin mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Tidak ada, Mbak Bella, Mbak Dela, Mbak Regita, tidak ada. Oke, kalau tidak ada akan saya tutup. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pelatihan manajemen waktu hari ini. Semoga apa yang telah kalian buat, yang telah kalian jadwalkan sesuai dengan keadaan kalian bisa terlaksana dengan baik, sehingga tujuan dari manajemen waktu atau time management yang kalian buat bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi intinya dalam membuat time management, kalian harus mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan setiap step by step yang telah kalian buat. Oke, jadi dilaksanakan ya time managementnya. Ya, Pak. Siap. Oke, jadi nanti saya mau minta ya paling nggak seminggu 1 kali buat laporan hasil atau apa yang telah kalian jadwalkan tersebut, apakah sudah terlaksana atau belum, sudah dilaksanakan atau belum. Jadi seminggu sekali, setiap hari Sabtu silahkan nanti laporan di grup WA untuk perkembangan dari manajemen waktu yang telah kalian buat. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, saya tutup. Demikian pelatihan daring atau pelatihan online mengenai time management hari ini. Dari saya banyak salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.